Kalian punya usaha, tapi bingung gimana cara ngenalin usaha kalian ke orang-orang. Apalagi zaman sekarang ini makin ketat persaingan bisnisnya. Di Indonesia aja, jumlah UMKM yang terdata oleh OSS setidaknya ada 10 juta UMKM per tahun 2023. Wah, banyak banget ya. Tapi jangan khawatir, di sini kita sama-sama belajar dan kita bakal ngebahas dan menganalisis strategi pemasaran modern dan juga belajar sebuah konsep dalam ilmu pemasaran yaitu marketing mix dari perusahaan L'Oreal. Nah, yang pertama itu adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu proses membagi pasar yang besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Nah, atau bisa disebut juga sebagai segmen-segmen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang sama. Nah, Kotler and Kettler juga mengatakan bahwa marketing segmentation yaitu membagi sebuah pasar menjadi bagian-bagian yang terdefinisi dengan baik, sebuah segmen-segmen pasar yang terdiri dari sekelumpulan pelanggan yang memiliki kebutuhan dan ketertarikan yang sama, serta kita sebagai pemasar yaitu harus mengidentifikasikan kelompok konsumen yang memiliki preferensi, kebutuhan, dan perilaku yang serupa sehingga kita perusahaan tuh bisa dapat lebih memenuhi kebutuhan dan juga menggarap pasar. Nah, dari penjelasan tersebut kita juga harus tahu nih ada pembagian segmentasi pasar berdasarkan kesamaan variabel. Yang pertama itu ada geografik, yang kedua ada demografik, yang ketiga ada psikografi, yang keempat ada perilaku, yang kelima ada individual. Selanjutnya yaitu targeting. Targeting merupakan tahap selanjutnya setelah segmentasi pasar. Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengelompokan kecil dari hasil evaluasi segmentasi pasar yang kemudian menentukan salah satu atau lebih segmen pasar yang akan dituju. Selanjutnya yaitu positioning. Tahap ini merupakan penentuan posisi produk dalam sebuah pasar. Kotler and Keller dalam bukunya yang berjudul Marketing Management pada tahun 2012 mengatakan bahwa positioning adalah sebuah aksi dalam merancang penawaran dan gambaran umum perusahaan untuk menempati tempat khusus di hati pasar yang dituju. Selanjutnya kita akan membahas mengenai marketing mix. Kotler dan Keller menyatakan bahwa terdapat sebuah konsep dalam ilmu pemasaran yaitu marketing mix. Di marketing mix ada apa aja sih? Di marketing mix ada produk, price, place, and promotion. Yang pertama ada produk. Definisi produk menurut Kotler merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan pada sebuah pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk jika diartikan dalam pengertian Kotler dapat berupa barang dan jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada price. Menurut Kotler, price merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk sebuah barang atau jasa. Nah, selanjutnya ada place. Place menurut Kotler yaitu macam-macam yang dipertanggungjawabkan sebuah perusahaan untuk menciptakan sebuah produk dan jasa yang dapat tersedia dan dicapai konsumen yang ditargetkannya. Nah, selanjutnya ada promotion. Menurut Kotler, promotion merupakan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan barang atau jasa perusahaan tersebut kepada konsumen. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan mengenai strategi pemasaran modern dan juga konsep dalam ilmu pemasaran yaitu marketing mix, sekarang kita akan lanjut ke analisis strategi pemasaran dari perusahaan L'Oreal. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat dulu profil singkat dari perusahaan L'Oreal. Nah, L'Oreal Paris adalah merek kosmetik terkemuka di dunia yang menciptakan produk kecantikan mewah terbaik agar tersedia dan dapat diakses oleh setiap orang. Dari produk tata rias dan perawatan kulit hingga produk perawatan rambut dan cat rambut, perintis L'Oreal Paris membawa pada keunggulan ilmiah dan inovasi yang terus-menerus. L'Oreal Paris telah berkomitmen atas keselamatan, keefektifan, dan kualitas selama lebih dari 110 tahun loh. L'Oreal Paris mendukung semua wanita dalam perjalanan pemenuhan diri mencari jati diri menurut aturan dan keinginan mereka sendiri. Karena Anda begitu berharga. Dengan slogan yang telah mendunia ini, dari awal L'Oreal Paris telah mendorong perempuan untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan aturan dan keinginan mereka masing-masing. Bersama L'Oreal Paris, kecantikan identik dengan kemewahan dan aksesibilitas bagi para konsumen agar bisa menciptakan dimanapun mereka berada. Masuk pada berdirinya L'Oreal pada tahun 1909 bertepatan dengan serangan jenius. Nah, kalau L'Oreal berdiri di Indonesia itu pada tahun 1979 dan mulai produksi pada tahun 1986. L'Oreal Paris merupakan brand nomor 1 di Indonesia dalam pasar produk luxury, profesional, dan perawatan wajah.
Sejak tahun 1979, L'Oreal Indonesia telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di Indonesia yang beroperasi di bawah dua entitas, yaitu L'Oreal Indonesia dan L'Oreal Manufacturing Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang segmenting, targeting, positioning dari L'Oreal Paris. Nah, analisis STP ini menjadi pondasi penting dalam memahami dan mencapai segmen pasar yang sesuai. Dengan memahami secara rinci karakteristik konsumen dan kebutuhan mereka, L'Oreal dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tepat sasaran dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Analisis STP yang pertama yaitu analisis segmenting pasar L'Oreal, mengkategorikan berdasarkan faktor demografi seperti L'Oreal Luxe yang ditargetkan untuk kelas menengah ke atas dan kelas atas yang menggunakan kecantikan sebagai identitasnya. Ada juga Dark and Lovely yang ditargetkan untuk wanita Afrika. Dan selanjutnya ada produk profesional untuk konsumen yang mampu meningkatkan penampilan customer. Selanjutnya ada targeting pasar L'Oreal. Target market yang ditunjuk L'Oreal adalah dari status sosial ekonomi menengah ke atas dan masyarakat perkotaan karena tingginya nilai brand L'Oreal itu sendiri sehingga mempermudah penetrasi pasar. Nah, yang terakhir ada positioning pasar L'Oreal. Merek ini telah memposisikan dirinya sebagai perusahaan kosmetik dan perawatan kecantikan paling etis yang berfokus pada universalisasi, yaitu menghormati perbedaan budaya, keinginan, dan aspirasi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Setelah pemaparan mengenai STP dari L'Oreal Paris, selanjutnya ada bauran pemasaran yang perlu kita perhatikan. Bauran pemasaran itu diantaranya produk analis, price analis, promotion, dan place analis. Pembahasan yang pertama yaitu analis produk. Dalam strategi bauran pemasaran yang perlu diperhatikan pertama kali ada strategi produk. Hal ini penting karena tanpa adanya produk, strategi bauran pemasaran lainnya tidak dapat dilakukan. L'Oreal dikenal dunia sebagai brand yang menciptakan produk kecantikan. L'Oreal telah memasuki pasar Indonesia sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu. L'Oreal beroperasi di Indonesia melalui 4 divisi utama customer. Yang pertama ada customer produk, profesional produk, L'Oreal Luxe, dan dermatologi beauty. Adapun indikator analisis produk, yang pertama ada keanekaragaman produk. Menurut Kotler & Armstrong, keragaman produk merupakan pertimbangan pembeli untuk pilihan produk yang disajikan oleh penjual. Konsumen dianggap lebih menyukai dengan adanya berbagai pilihan produk yang disajikan. L'Oreal Paris adalah merek kosmetik terkemuka di dunia yang menciptakan produk kecantikan mewah terbaik agar tersedia dan dapat diakses oleh setiap orang, dari produk tata rias dan perawatan kulit hingga produk perawatan rambut dan cat rambut. Perintis L'Oreal Paris membawa pada keunggulan ilmiah dan inovasi yang terus-menerus. Keanekaragaman ini membuat customer dapat memilih serta menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Yang kedua ada desain. Desain menawarkan fungsi, estetika, serta daya tarik. Desain produk L'Oreal berfokus pada desain ramah lingkungan, mengukur pengurangan dampak yang dihasilkan oleh suatu produk dan memantau kemajuannya di beberapa area perbaikan yang berbeda, seperti jejak lingkungan dari kemasan dan formula. Hal ini mencakup proporsi bahan-bahan yang bersumber dari sumber yang berkelanjutan, bahan-bahan yang diproduksi dengan kimia hijau, serta manfaat sosial dari produk tersebut. Berkembangnya keinginan masyarakat akan produk-produk yang ramah lingkungan membuat perusahaan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan beralih menggunakan bahan-bahan yang ramah akan lingkungan. Yang terakhir yaitu kualitas. Kualitas produk mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan, karena kualitas produk dapat dinilai dari kemampuan produk tersebut untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Seperti yang dikatakan L'Oreal mengenai kualitas dan keamanan produknya. Kualitas bagi kami berarti memberikan yang terbaik pada bahan, formulasi, dan performa dalam setiap produk kami. Dari pencarian bahan baku yang cermat hingga pengemasan yang sempurna. Setiap langkah dalam proses produksi diarahkan untuk mencapai kesempurnaan. Kami berusaha keras untuk menjamin tingkat kualitas yang sama dan standar tinggi yang sama untuk keunggulan industri bagi pelanggan dan konsumen kami di seluruh dunia. Untuk memastikan hal ini, kami menerapkan standar kualitas yang paling ketat di semua pabrik dan fasilitas kami dan pada setiap tahap dalam proses pengiriman produk kami ke tangan Anda. Nah, setelah tadi membahas mengenai produk, selanjutnya kita akan membahas mengenai price. Price merupakan satu-satunya unsur yang dapat mendatangkan pendapatan yang akan berdampak pada besar kecilnya laba dan luasnya pangsa pasar yang diperoleh.
L'Oreal adalah salah satu merek kosmetik global terkemuka. Produk-produknya didistribusikan melalui saluran retail sehingga tersedia untuk pasar massal. Hasilnya mereka mendapatkan keuntungan yang besar. L'Oreal lebih memilih untuk mempertahankan strategi penetapan harga berbasis nilai untuk sebagian besar produk mereka. L'Oreal memilih kebijakan harga premium untuk kelompok produk berkualitas tinggi dan telah memutuskan untuk memiliki kebijakan harga yang bernilai tambah untuk semua produknya. Mereka juga menargetkan bagian kelas menengah di masyarakat dengan menawarkan harga yang wajar sehingga mereka tetap dapat mampu untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. L'Oreal selalu membawa inovasi di berbagai divisi produk mereka sehingga menembus pasar dengan tingkat harga yang berbeda. Dengan demikian, strategi penetapan harga dalam bauran pemasaran L'Oreal didasarkan pada harga premium, persaingan, geografi yang dilayani, dan permintaan produknya. Untuk pembahasan marketing mix selanjutnya yaitu promotion. L'Oreal sebagai merek internasional melakukan promosi di berbagai tingkatan di berbagai negara. Mereka juga memiliki slogan iklan yang sangat kuat, karena kamu begitu berharga. You're worth it. Dengan pesan yang kuat untuk menarik pelanggan, merek ini memiliki strategi promosi bauran pemasaran yang agresif. Mereka berfokus pada wanita muda yang kuat, yang mandiri, dan berprestasi di seluruh dunia. Wanita-wanita yang menarik dan berbakat adalah duta merek mereka, seperti Jennifer Lopez, Naomi Watts, Cheryl, dan lain-lain. Untuk berbagai kampanye di seluruh dunia. Di India ada Sonam Kapoor dan Katrina Kaif adalah duta merek L'Oreal dan wajah internasional untuk sebagian besar iklan TV, cetak, dan digital mereka. Lalu di Indonesia ada Maudy Ayunda. L'Oreal bahkan menggunakan strategi pemasaran dari mulut ke mulut yang telah menjadi viral terutama di India. Nah, marketing mix yang terakhir yaitu Place. Produk L'Oreal Paris tersedia untuk pelanggan di seluruh dunia. L'Oreal juga memastikan bahwa mereka memiliki jaringan distribusi yang luas untuk memungkinkan kehadiran yang kuat di pasar. Mereka telah mengakuisisi berbagai perusahaan di seluruh dunia untuk meningkatkan kehadiran merek mereka. Selama bertahun-tahun, L'Oreal telah berkembang dan sekarang hadir di 130 negara di 5 benua. Setiap produk mereka tersedia di departemen store, gerai retail, apotik, salon, toko kosmetik, butik merek sendiri, dan bahkan di situs web e-commerce. L'Oreal telah melatih lebih dari 30.000 penata rambut di 300 salon di India dalam penggunaan produk-produknya. L'Oreal telah menempati ruang-ruang di mal-mal dan di toko-toko retail untuk mempopulerkan dan menjual merek-merek mereka. Garnier yang merupakan merek utama mereka di seluruh dunia tersedia di berbagai toko retail, toko kirana, dan supermarket di India. Dengan demikian menargetkan pasar massal.